Dan tidak ada juga daerah suku manapun itu yang penarinya tuh bisa naik di atas gendang. Pas saya pertama belajar tari Toraja, saya ingat itu tahun 96, pas saya masuk kuliah di jurusan IKIP Jakarta, jurusan tari. Saya belajar waktu itu di satu tempat, itu Bali kan gini, sementara Toraja harus rapat 4-1. Itu saya nggak bisa, saya pasti begini. Sampai saya disentil itu sama nenek-nenek dari orang Toraja yang ngajar saya itu waktu itu. Saya bilang, wah ini kamu pasti penari Bali nih, rapat jangan. Nggak bisa, saya buka lagi, rapat, buka lagi. Saya bilang, aduh, akhirnya waktu itu saya bilang sama papa saya pas pulang, papi susah sekali nari Toraja. Saya nggak mau lagi ya nari Toraja. Sempat saya begitu, nggak mau lagi ya, susah. Saya bilang, nah akhirnya saya memang enggak lanjut lagi nari, tapi sempat berhenti gitu, mendalami tari Toraja, pengen mulai mendalami tari Toraja. Tapi pas ujian koreografi 3, itu ujian namanya karya tari di ujian karya untuk lulus ya, mengambil gelar sarjana tari itu, akhirnya saya memberanikan untuk menggali tentang tari Toraja. Apalagi ada bapak saya akhirnya bicara, ayah saya bicara, kamu angkatlah budaya kita tari Toraja. Kalau kamu tetap di tari Bali, Bali itu sudah banyak yang angkat, katanya gitu. Kita kalau bukan kamu yang memang di bidangmu kamu suka di situ, ya siapa lagi yang bisa angkat budaya seni tari Toraja. Itu kata-kata yang benar ngena banget di saya, almarhum ayah saya yang akhirnya merestui saya untuk ambil sekolah nari. Tadinya kan beliau ambil sekolah yang lain, ngapain menari gitu. Tapi saya bilang, papi kan tahu saya menari, suka, saya bilang gitu. Dan mudah-mudahan ini saya kuliah nari juga memang otak saya untuk menari, saya bilang gitu. Akhirnya kedua orang tua saya dan keluarga saya mengizinkan saya ambil kuliah jurusan tari. Yang kala itu mungkin belum banyak orang Toraja mengizinkan anaknya kursus kuliah di bidang itu. Tapi akhirnya ini ya, maksudnya berarti proyek akhirnya saat kuliah tari Toraja. Tari Toraja, koreografi 3, judulnya Pagandang Bayi nih, perempuan bermain gendang. Oh ya? Itu saya itu terinspirasinya karena saya di Jakarta itu kan heterogen ya, banyak belajar. Saya belajar tari Bali, saya belajar tari Sunda, Jaipongan, saya belajar tari Sumatera, saya belajar Kalimantan, saya belajar tari Papua, apapun itu saya pelajari. Nah, saya seperti gini, saya lihat terinspirasi dari rampak gendang Sunda. Jadi penari kok kita gendang Toraja kan unik, dinaikin, dan tidak ada juga daerah suku manapun itu yang penarinya tuh bisa naik di atas gendang. Oh nggak ada, cuma Toraja. Saya bisa bilang cuma Toraja. Cuma Toraja. Mau tanya, kalau memang ini saya pengen tahu adakah benar orang penari di atas gendang, karena hanya Toraja di situ selesai. Dan gendangnya itu sambil dipukul, kan? Orang Mak Gelu menari Toraja kan itu penari di atas terus gendang sambil dipukul dia nari. Nah, bagaimana itu penari menjaga keseimbangan dia tetap terpengaruh dengan misalnya gendangnya pukul keras kan itu goyang tetap. Tapi bagaimana dia konstan di atas gendang dengan rasanya, pedenya, dengan yakinnya bahwa dia tidak akan jatuh. Dia percaya gitu dengan kanan kiri, terus dengan pijakannya sendiri, dengan jiwanya dia percaya. Mentalnya iya, yang naik ke atas gendang memang kan sejarahnya bukan sembarangan juga yang naik ke atas gendang di kita di Pagelu ini. Nah itu saya bilang uniknya gitu, makanya bapak saya bilang kamu bikin tari Toraja naik, dikembangkan, karena memang kalau bukan kamu siapa lagi yang kita orang Toraja sendiri yang mengembangkan tarian kita, gitu, seperti itu sih. Jadi proyek terakhir memang itu Pagandang Bayi nih, terinspirasi dari saya lihat kita gendangnya unik loh, orang perempuan Toraja nari, itu bagaimana dia sambil di atas gendang menari sambil pukul gendang, itu sih itu saya. Jadi memang terjadilah itu. Saya juga baru tahu kalau ternyata Toraja satu-satunya yang penarinya itu naik di atas gendang. Iya, ada yang tapi itu laki-laki, tapi itu kayaknya nggak dinaikin deh, cuman atraksi naik terus turun lagi. Kalau Toraja kan beda, dia sambil nari. Dan bahkan niat dibikinin tangga loh. Iya, dibikinin. Dan itu yang sampai jongkoknya juga. Dibikinin tangga itu. Jadi memang berarti udah sejarahnya dari dulu. Naik ke atas gendang, menari di atas gendang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.